Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27, Fauvisme. Di pojok, pramugara tua itu sedang memperhatikan pasangan orang dewasa dan anak-anak di ruang tamu. Dia mendapati Ningsi sama sekali tidak berusaha mendekati tuan muda kecil itu, tetapi malah fokus membaca naskahnya sepanjang pagi. Tuan muda kecil itu menghabiskan waktunya seperti biasa, membaca buku atau menggambar. Kelihatannya tidak ada yang aneh, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa dia sesekali mengintip Ningsi. Ekspresi wajahnya tampak bersemangat dan damai. Pramugara tua itu merasa agak cemas sejak pertama kali melihat Ningsi, takut tuan muda tertua ditipu olehnya, mungkin karena penampilannya yang luar biasa cantik. Dari pengamatannya sejauh ini, dia tampak agak aman, tetapi dia mungkin hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ada begitu banyak wanita yang mengincar posisi Nyonya Lu dan mencoba memikirkan segala macam cara untuk menjadi ibu tiri Little Treasure. Bahkan pernah terjadi peristiwa mengerikan 2 tahun lalu, hampir menyebabkan tuan muda cilik. Dia sudah gelisah sejak melihat bagaimana tuan muda tertua mempercayainya dan bagaimana tuan muda kedua tidak menghentikannya. Bahkan tuan muda kecil tampaknya sangat menyukai wanita itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tetap waspada. 2 jam telah berlalu tanpa disadari. Ketika Ningsi hampir selesai membaca naskahnya, harta kecil sudah menyelesaikan gambarnya dan berlari mendekat untuk menunjukkannya padanya. Ningsi mendongak dan melihat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, gambar ini adalah aku. Dia benar-benar tidak dapat memastikan dari penampilan Little Treasure yang tenang bahwa gaya gambarnya sebenarnya adalah Fauvisme. Fauvisme ditandai dengan penggunaan warna-warna cerah dan berat, sapuan kuas yang lugas dan kasar, untuk menciptakan gambaran yang intens untuk mengekspresikan pikiran terdalam Anda. Meskipun orang yang digambar dalam gambar ini terlihat agak aneh, gambar tersebut telah secara akurat menangkap karakteristik orang tersebut, sehingga Ningsi dapat mengenali sekilas bahwa subjek tersebut adalah dirinya sendiri. Harta karun kecil mengangguk sambil memeluk foto itu, dia tampak sedikit gugup, khawatir harta karun kecil tidak akan menyukainya. Ini sungguh menakjubkan. Bolehkah aku mengambil gambarnya untuk wallpaper ponselku? Ningsi tidak bermaksud memuji Little Treasure, dia sebenarnya menyukai Fauvisme. Dia terutama menyukai kontras warna yang kuat. Melihat gambar Little Treasure dengan pemahaman dasar tentang apresiasi seni, standarnya sudah berada di level master hebat. Harta kecil mengatupkan bibirnya dengan malu-malu dan menyorongkan gambar itu ke tangannya. Ningsi menunjuk dirinya sendiri, untukku. Harta karun kecil mengangguk. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Ningsi memeluk roti kecil itu dan mencium pipi lembutnya. Si roti kecil tertegun sejenak sebelum wajahnya ditutupi rona merah yang mencolok. Matanya yang biasanya linglung tampak lebih hidup. Sepasang orang dewasa dan anak-anak sedang berinteraksi dengan hangat ketika Ningsi mendengar langkah kaki dari atas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat Lu Tingqiao dengan pakaian rumah kasual dan rambut acak-acakan di tempat tidur berjalan malas menuruni tangga. Meskipun Lu Tingqiao biasanya terlihat memesona, jarak antara penampilan joroknya saat ini dan penampilan normalnya terlalu besar, menghasilkan pesona yang mematikan. Dia sangat sehingga tidak ada obat untuk itu. Ningsi tertegun cukup lama sebelum ia bisa bereaksi. Tuan Lu, Anda tidak bekerja hari ini. Bukankah hari ini hari Senin? Aku sedang istirahat hari ini. Lu Tingqiao mengangguk. Ningsi berpikir sejenak sebelum akhirnya tersadar. Ia baru saja menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menandatangani kesepakatan besar, jadi beristirahat dengan baik adalah hal yang wajar. Jadi, bos besar Lu juga tipe yang suka tidur di dekatnya. Entah mengapa, dia merasa lebih dekat dengannya.